Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat sehat semua dimanapun kalian berada. Ini saya akan melakukan terapi pemijatan dan refleksi ataupun pemijatan untuk. Namun di terapi kaki ini beliau mengalami kesakitan di area betis ataupun di area tulang lainnya. Namun metode yang saya lakukan bisa sebelum melakukan pelepasan darah kotor ataupun pembekaman, saya akan melakukan merelaksasikan pemijatan untuk di area kakinya. Silakan kalian tonton dari awal sampai selesai itu dan mengikuti cara pemijatannya. Nah, bagi kalian buat siapapun yang mau melakukan pemijatan, jangan lupa untuk melakukan pelumasan memakai minyak-minyakan sehingga tidak terlalu kasar ataupun tidak terlalu kasar. Untuk manfaat dan gunanya untuk mempermudah pelicinan di area kaki-kaki sehingga kaki kita tidak terlalu kasar ketika kita melakukan pemijatan. Ketika betis kita merasa sakit, kebas, dan sering bahan kesemutan, penekan pemijat ini walaupun menggunakan jempol kalian, biasa yang merasa sakit itu kan terasa sakit ketika ada penekanan daerah betis. Silakan kalian lakukan 2 kali ataupun sampai ke 3 kali. Namun penekanan ini tidak terlalu menekan, hanya sebatas menyentuh, tidak. Namun manfaat dan gunanya ketika penekanan dari betis ini untuk merelaksasikan peredaran darah dan urat-urat saraf yang sangat kencang sehingga memperhambat ke daerah pergelangan kaki kita sampai ke, bisa jadi sampai ke bagian lutut ini. Lakukan di tengah, kanan, dan kiri sehingga penekanan ini mempermudah untuk mempelancarkan peredaran darah yang terhambat dan tersumbat di area betis-betis kaki kita yang merasa kesakitan ataupun kebas, kesemutan, pegal-pegal, sehingga bisa mengurangi rasa nyeri yang hebat ketika kita melakukan aktivitas ataupun ketika biasa kita di malam hari terasa sakit. Tarik area betis kalian, namun tidak terlalu menekan, hanya sebatas mengulurkan ataupun menarik mendorong ke atas. Lakukan pemijatan ini di antara kaki kanan ataupun kiri kalian sehingga ada keseimbangan antara pemijatan kaki kanan dan kiri. Sama halnya pemijatan Dumiho, hanya sebatas menekan dan menekan dengan metode jempol kalian gunakan. Lakukan secara sama seperti yang langkah yang pertama, bagian tengah ataupun kanan dan kiri untuk penekanan memakai
jempol kalian. Sehingga urat-urat saraf yang terhambat di bagian kaki, betis tidak terlalu kencang ataupun terlalu tegang, sehingga yang kebas-kebas, yang keremetan, kita bisa merelaksasikan atau melancarkan peredaran darah yang terhambat di bagian urat-urat saraf yang di bagian betis-betis kaki kita semua. Nah, langkah yang kedua biasa saya selalu melakukan metode untuk penekanan di bagian pergelangan mata kaki sini. Karena biasa sering banget di kalangan kita yang mengalami masalah pergelangan sini, sering masalah kesemutan ataupun kebas. Kalian bisa penekanan ataupun bisa dipijit sini. Kalau urat saraf di bagian kaki ini terasa sakit ataupun sering banget kebas ataupun sering banget sakit, ketika ada penekanan, biasa orang tersebut akan merasa kesakitan karena urat saraf terlalu kencang, sehingga peredaran darah pun akan terhambat di bagian betis ataupun pergelangan mata kaki. Walaupun kita tidak terlalu menekan ataupun terlalu memijat kencang, sehingga kita hanya menyentuh di bagian pergelangan kaki dan betis yang terasa terhambat dan terasa sakit. Sama halnya yang kedua pun, kita lakukan pemijatan di bagian pergelangan kaki. Lakukan secara relaksasi dan secara santai, sehingga pemijatan di area kaki yang kebas tidak terlalu tegang ataupun tidak terlalu sakit sih. Oke, next kita lanjut ke bagian area yang terasa sakit. Nah, kebetulan beliau ini merasa kesakitan di area paha, namun bukan di bagian paha dalam. Nah, paha luar. Nah, ini disebut paha bagian luar. Kalau paha dalam kan bagian tengah, paha dalam, dan ini bagian luar samping. Oke. Sampai ke area saluran betis kanan luar. Di sini saya melakukan cuma hanya sebentar pemijatan di bagian area paha, di bagian samping luar. Sehingga merelaksasikan peredaran darah yang terhambat di bagian paha sampai ke betis dan sampai ke pergelangan mata kaki. Namun jika misalkan paha kita merasa sakit, sering kebas, sering kesemutan, biasanya ketika ada penekanan akan terasa ada sengatan yang terasa sakit ini.
Jadi kalian tidak harus terlalu mengeluarkan tenaga ataupun otot, tapi jika kalian bisa menekan dengan titik yang tepat, kalian bisa menyentuh bagian area yang terasa sakit sehingga membantu melancarkan peredaran darah dan saraf-saraf yang terhambat sini. Ini kita dorong, tarik ke samping dan bagian betis yang terasa sakit. Nah, kali lagi, lanjut, tekan, lalu dorong sini. Oke, next kita lanjut ke bagian pemijatan bagian betis yang terasa sakit. Nah, beliau ini terasa sakit bagian betis ini bukan hanya sebatas dari betis bagian tengah ataupun bagian dalam, tapi bagian luar samping kiri. Sehingga biasa metode saya pemijatan, ketika ada pemijatan, jempol kita menekan ke bagian area yang sakit, namun jari-jari kita menahan di sini, seperti kayak yang mencubit. Sini. Sampai ke bagian pergelangan untuk kaki sini. Nah, sering banget terjadi di kalangan masyarakat kita, bagian paha, bagian betis sering merasakan kaki kebas ataupun sering kesemutan di bagian kaki. Sehingga kita bisa melakukan relaksasi pemijatan ataupun melancarkan sirkulasi peredaran darah yang terhambat di bagian kaki yang terhambat, baik itu dari paha ataupun dari betis-betis kalian. Oke sahabat sehat, setelah saya melakukan pemijatan kaki, namun metode saya biasa melakukan pembekaman ataupun disebut pelepasan darah kotor. Jika kaki kita terasa sakit di area paha dan betis, sering kebas dan kesemutan, setelah melakukan pemijatan, lalu saya nextnya biasa melakukan pembekaman di area yang terasa sakit betis ataupun di paha, sehingga darah-darah kotor yang terhambat, yang tersumbat, kita bisa dibuang ataupun kita bisa dilepaskan di area-area yang terasa sakit. Oke sahabat-sahabat sehat, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dari awal sampai selesai. Semoga kalian semua diberikan kesehatan badan, jasmani dan rohani. Dan jangan lupa yang baru masuk ke channel saya, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu, dan bila video ini bisa bermanfaat, silahkan kalian bagikan dan like and share, dan jangan lupa subscribe di tombol terkecil. Oke, terima kasih buat semua sahabat-sahabat saja, dan salam pondok sehat.